untuk masalah jin apa, setiap hari emang ketemu jin gitu. Hampir kayak di Alas Ketonggo itu kan, setiap hari mereka teman saya kata bu, bu saya tuh ngintip dari jendela mas, tidur dari jendela, karena di hutan kan rambut acak-acakan wis kayak wong edan nih loh mas. Dibuka pintunya langsung deblok mana hati saya. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin serak. Oke Sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika di tahun 2006. Ada seorang ibu yang bertahan hidup selama 365 hari bertahan hidup sendirian di Alas Purwo demi menebus dosa kepada ibunya. Nah, penasaran nih dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam Ibu Sri. Malam. Apa kabar nih Ibu? Baik, lama nggak ketemu ya. Iya, lama banget ini nggak ketemu Ibu dari beberapa tahun ya. Iya, 3 tahun ini iya. ya. Nah, Ibu sekarang udah tinggal di Jawa ya? Iya. Maksudnya udah tinggal di kampung halaman Bu? Iya, di Sragen. Main sana ya. Nah, kemarin tuh kita waktu di Gunung Lau itu Bu, kan kita ngadain besok pagi sih ngadain broadcast di Gunung Lau tuh niatnya pengen mampir ke tempat Ibu, tapi kan satu juga kita waktunya juga sempit banget, sana sama Ibu juga waktunya juga sempit juga. Ibu juga maksudnya banyak lah, iya, maksudnya yang minta pertolongan lah ke Ibu ya. Dan kali ini Ibu sudah hadir ke Jakarta lagi nih Bu, dan mampir ke studio obrolan tengah malam ini mau membagikan sebuah kisah pengalaman nih Ibu. Iya. Ini pengalaman yang nggak bisa pernah dilupain sama Ibu. Iya. Jadi nggak bakalan bisa lupa mas, karena ini benar-benar pengalamannya luar biasa bagi saya. Merubah hidup dari Ibu Sri nih sampai sekarang. Iya. Oke. Mungkin ditahan dulu Ibu untuk ceritanya. Iya. Nah, Sob, kalian sudah tahu siapa narasumbernya pada malam kali ini. Nah, menurut kalian gimana tuh ceritanya? Dan buat kalian semua nih yang memiliki cerita pengalaman horor dan mau membagikan sebuah kisahnya di obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja obrolan tengah malam. Kita mulai. Jadi kan seperti saya ceritakan di cerita yang dulu, bahwasanya saya karena untuk menebus suatu kesalahan kan saya harus mau tebus lah, karena saya udah nyumpahin terus dan kesampaian kan. Jadi saya untuk menebus segala dosa saya harus memang benar-benar hidup di hutan kan gitu. Sebenarnya mau cari tenang. Cuman sekian lama saya di Alas Ketonggo tuh nggak nemu ketenangan. Terus akhirnya sama Mbah Kitir sama Eyang itu, ya sudah kalau kamu mau di sini memang nggak tenang, kamu pergi ke arah timur, ke arah Etan, ke timur. Terus akhirnya saya harus ke Alas Purwo. Nah di Alas Purwo di situ jalan kaki mas, dari Alas Ketonggo tuh. Jalan kaki dari Alas Ketonggo sampai ke Alas Purwo, terus ya sudah masuk di situ menjalani kehidupan selama 1 tahun di dalam hutan. Ya kalau di Alas Purwo itu emang lebih sepi mas, lebih sepi. Dan Alas Purwo itu kan terkenalnya jalmo moro jalmo mati. Jadi orang datang pasti orang mati kan gitu. Benar, matinya tuh kalau satu nggak mati sama jin, mati sama binatang. Karena kalau di Alas Purwo itu binatang masih
liar masih banyak, binatang liar itu masih banyak, masih benar-benar yang memang itu memang hutan yang jarang disentuh oleh manusia. Nggak kayak Alas Ketonggo. Kalau Alas Ketonggo itu sudah rame sama orang. Dan binatang buas kalau menurut saya di Alas Ketonggo itu nggak ada, paling macan ya ada. Yang sering kadang muncul tuh macan. Cuman kalau di Alas Purwo itu masih banyak ular, banteng, kayak macan tutul itu masih ada di situ. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang di Alas Purwo itu memang benar kalau ada istilahnya jalmo moro jalmo mati. Jadi siapa yang datang dia akan meninggal kayak gitu. Terus ya sudah. Jadi kalau saya kan alhamdulillahnya ada yang jagain, ada yang Mbah Kitir itu kan setiap kali saya memang butuh pertolongan mereka selalu datang, selalu bantu kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah jin apa setiap hari emang ketemu jin gitu. Hampir kayak di Alas Ketonggo itu kan setiap hari mereka teman saya seperti itu. Emang ya percaya nggak percaya, mungkin bagi sebagian orang itu nggak akan percaya dengan apa yang saya alami. Cuman terus ya pada intinya kita itu hidup berdampingan dengan mereka, dan selama kita tidak mengusik mereka juga tidak akan mengusik kita. Terus selama kita di situ ibaratnya itu nggak mencari masalah, mereka juga tidak akan menimbulkan masalah. Nah setiap hari saya di hutan, saya di dalam, saya nggak pernah keluar dari dalam hutan tuh jarang. Karena kalau di Alas Purwo itu makanan masih banyak, buah liar itu masih banyak Mas Nadi. Buah liar itu masih banyak. Jadi kalau di Alas Purwo itu nggak takut lapar. Cuman yang ditakutin itu ya jin itu. Jadi yang ditakutkan memang jinnya itu, kan masih sangat wingit kan di dalamnya. Masih sangat wingit dan memang benar-benar yang itu memang masih sangat apa ya, memang orang jarang masuk ke situ, jarang orang berani masuk ke situ. Saya tuh kalau malam di situ tidurnya ya apa Mas, kalau di Alas Purwo itu masih benar-benar jinnya itu luar biasa mengganggu dan luar biasa menyesatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati, kita bisa terjerumus gitu. Makanya kan banyak orang yang di Alas Purwo itu kebanyakan mereka terkadang itu pulang gila kayak gitu. Ada yang ya memang mereka menyesatkan. Kalau jin itu bisa ditundukkan, tapi kita tidak bisa membunuh atau menyingkirkan mereka. Kalau ditundukkan bisa, tapi kalau disingkirkan tidak bisa. Kenapa? Kenapa kita bisa menundukkan? Karena derajat kita tuh sebenarnya lebih tinggi dari jin. Cuman kekuatan kita itu bisa lebih rendah dari mereka gitu. Intinya ya kita harus percaya bahwasanya kita itu makhluk paling sempurna di antara makhluk Tuhan yang lain. Jadi kita harus bersyukur dan bersyukur gitu. Jadi ya perjalanan yang memang kalau saya bilang pembantaian mental, pembantaian kayak bentuk karakter itu di Alas Purwo itu Mas. Gitu. Itu memang benar-benar membuat saya kehidupan itu berubah total. Jadi memang benar berubah dan titik balik semacam sampai saya diantar pulang sama Mbah Kitir itu. Begitu. Jadi sampai diantar pulang karena dari Alas Ketonggo pun Mbah Kitir itu sudah sering nemenin saya. Setiap kali ada masalah apapun beliau selalu datang. Dan dia guru soal kehidupan itu, saya berguru pada dia.
soal agama saya berguru sama Mbah Kidir ini. Jadi yang nyelamatin saya, yang ngajarkan saya tentang apa itu makrifat, apa itu manunggaling kawula Gusti, itu ya dari Mbah Kidir ini. Pokoknya bersyukur dan bersyukur. Iya, dan bersyukur. Jadi ada satu kejadian di mana saya sama Mbah Kidir ini, kamu tuh sudah di hutan ini lama kan gitu kan. Kamu nggak ingat bahwa surgamu itu ada di rumah kayak gitu Mas Nadi. Maksudnya Mbah gitu. Kamu kan masih punya seorang ibu. Ibumu loh harus kamu hidupi, harus kamu jaga kayak gitu. Karena kamu anaknya kan gitu. Terus akhirnya saya sadar Mas. Saya sadar sebelum kejadian diantar pulang itu, kan di Alas Purwo itu ada kebun nanas Mas. Di kebun nanas itu memang kalau orang awam melihat itu kebun nanas. Tetapi setelah saya petik, saya itu bukan nanas ternyata. Itu ternyata punyanya jin. Jadi kayak bentuknya tuh apa ya? Kayak kendil kalau orang Jawa bilang tuh, kayak kendil-kendil itu anak jinnya itu ada di situ. Kan saya patah-patah, maksud saya kan, saya kan di dalam hutan nih, lumayan lah buat nanti stok untuk makan. Saya ngambil memang, saya patah-patah ngambil beberapa banyak, saya ambil. Terus saya diajar Mas sama Raja Jinnya. Diajar, terus sini saya pecuti. Luka semua badan saya tuh Mas. Sampai mau berdiri pun nggak bisa. Udah berdiri itu pun nggak bisa Mas, nggak bisa. Terus pada akhirnya eyangnya kan datang, Eyang Sambernyowo Sidung Lawu itu datang. Saya kan minta tolong kalau ada apa-apa tuh Bang Eyang Lawu sama Eyang Sambernyowo ini selalu datang. Tapi kali ini dia bilang apa Mas, saya harus ngejalanin hukuman itu. Jadi sabet yang macam itu bekasnya ada, sampai sekarang pun bekasnya masih ada Mas. Di tubuh Ibu Sri? Di tubuh saya itu masih ada bekasnya itu. Terus disabeti itu terus udah nggak bisa berdiri Mas. Udah nggak bisa. Memang benar saya tuh berdiri itu udah nggak bisa. Terus saya minta sama Eyang Lawu ini, yang tolongin saya. Kata Eyang Lawu ini bilang apa? Kamu salah. Ya kamu harus jalanin hukuman ini. Itu sebagai hukuman katanya. Ya memang tapi saya ke masa itu orangnya nggak mau itu. Saya nggak mau nyerah. Terus saya nggak salah, wong ini tanaman nanas ini kan nggak ada yang punya orang di hutan. Pikiran saya, kalaupun dia itu memang punya jin, lah kenapa diwujudkan sebagai nanas kan saya gitu kan. Saya tuh orangnya ngeyel Mas Nadi. Terus masih dipecutin sama yang Sambernyowo itu, badan saya ditarik agak dimundurin gitu loh. Terus saya bilang, Yang tolong, saya bilang gitu kan. Yang Sambernyowo itu bilang, ya tak tulungi, saya tolong katanya gitu kan. Cuman masih sama, dipecutin itu masih sama. Maka dari itu saya beranggapan, oh setan podo-podo demite itu bilang gitu. Karena nggak mau nolongin saya. Karena yang lain ini nolong, tapi harus jalanin dulu. Akhirnya Mbak Kidir itu datang Mas. Mbak Kidir itu datang. Saya tuh diambil dari sini nih. Kedua lengan saya itu diambil, diangkat gini, diberdiriin. Udah nggak bisa berdiri Mas Nadi. Jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi. Karena udah lemes. Dari itu Mbak Kidir ini, Raja Jinnya ini ditanyain, kenapa kamu mengajar anak ini sampai sekian gini kan. Terus saya bilang, lu karena dia menghancurkan keturunan saya, katanya gitu. Jin itu jangan salah, dia itu sekali beranak pinak itu banyak Mas, bukan cuma satu, bukan cuma ratusan. Iya. Terus setelah itu Mbak Kidir ini bilang gini Mas, kita tuh sama-sama makhluk Gusti Allah.
Gusti Allah aja mau welas mau asih kan gitu. Kan anak ini maksudnya kesayangan Mas. Anak ini kan nggak tahu kalau itu tuh kepunyaanmu, karena dia beranggapan bahwa ini nggak ada pemiliknya. Wong salah kamu sendiri, kenapa kamu wujudke sebagai nanas kayak gitu. Ini lapar katanya, bocah ini lapar kayak gitu. Saya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Nanti udah hanya duduk, udah nggak lemas Mas, nanti disuap kayak gitu. Terus Gusti Allah tuh welas asih, maha mengampuni. Kenapa kamu sebagai makhluk ciptanya nggak bisa mengampuni anak ini katanya gitu. Terus nanti kalau kamu nggak bisa mengampuni, saya yang akan menyampaikan hal ini pada Gusti Allah kayak gitu. Terus Mbak Kitri ini bilang ini obati gitu. Saya tuh suruh diobati sama jin ini Mas. Jin ini ngobatin saya, caranya dijilati Mas. Tubuh saya tuh dijilati nama lidahnya dia. Panjang lidahnya tuh. Dijilati, bekas luka itu dijilati Mas. Darah-darah itu diisep sama dia, dijilati kayak gitu. Terus saya kan marah ya sama yang lawan ini, saya marah. Karena apa? Karena mereka itu ikut saya itu udah lama Mas Nadi, udah lama. Hampir puluhan tahun. Kenapa saya seperti itu kok nggak ditolongi gitu. Akhirnya ketika yang sabarnya ini mau nyentuh saya gini kipat kayak gini. Nggak mau, saya bilang gitu. Nggak. Terus akhirnya sama Mbak Kitri ini saya dibawa, suruh mandi di pantai. Kan kalau Alas Purwo itu yang ke dalam lagi kan banyak pantai kan, emang di pinggir pantai kan dia. Suruh mandi di situ, perihnya kayak apa Mas? Luka mandi di air garam. Kayak Tapi kata dokter, adus ini, mandion, bersihke badanmu gitu. Mandi Mas di situ. Sama dia itu Mbak Kitri bilang, kamu tuh sudah di hutan lama, kamu nggak boleh terlalu lama di sini. Nanti kamu terlalu lama di sini, pada akhirnya kamu akan tersesat kayak gitu. Terus saya harus gimana Mbah? Kalau kamu mau mencari surga, surgamu ada di rumah kata gitu. Kamu masih ada satu orang tua yang harus kamu jaga, yang kamu harus hidupi kayak gitu Mas. Saya ingat, oh ya saya punya ibu ya Mbah. Ya, ayo tak antar pulang kata Mbak Kitri. Tapi saya bilang, saya belum punya uang Mbah. Karena Mbak Kitri ini sering ngajak saya jalan kaki Mas. Dari Alas Purwo ke Gunung Wilis, dari Alas Purwo ke Alas Ketenggo ke Gunung Semeru kayak gitu, terus jalan kaki Mas. Diajakin jalan kaki, terus akhirnya Mbak Kitri ini bilang gini, tak lipete dunia ini, tak lipete dunia ini kayak gitu. Jadi dunia itu mau dilipet sama Mbak Kitri ini. Pada akhirnya Mbak Kitri bilang, ayo gandengin tanganku, minta digandeng itu loh Mas, digandeng tangannya. Itu seperti jalan kaki Mas Nadi. Tapi kan cepet, itu jalan kaki tapi kan cepet gitu loh. Terus saya udah sampai di Bojonegoro, udah sampai di mana namanya Lamongan, Bojonegoro itu tuh kayak cepet banget gitu Mas. Set gitu. Terus akhirnya Mbak Kitri itu gini, iki kan rumahmu gitu Mas. Ini kan rumahmu. Oh iya Mbah. Buruan diketok pintunya. Suruh ketok pintunya tuh Mas. Saya ketok pintunya, ibu saya tuh keluar. Karena udah 4 tahun toh. Itu yang kalau bikin saya sedih tuh gitu Mas. Saya ketok, bu. Ibu saya tuh ngintip dari jendela Mas. Tidur dari jendela, karena di hutan kan rambut acak-acakan wis kayak wong edan loh Mas. Dibuka pintunya langsung deblok mana hati saya. Ya Allah anakku balik gitu. Ya Allah anakku kembali lagi gitu. Wah disitu tangisan terus sampai saya tuh nggak ingat ada Mbak Kitri itu Mas. Soalnya Mbak Kitri itu bilang gini,
udah ya, udah ketemu sama ibumu, wes nggak usah ke hutan lagi, wes hidup di sini gitu. Terus udah gitu, oh ya mbak, terus ibu saya ini bilang gini, mbak masuk dulu, ayo minum dulu gitu. Terus mbak itu, oh nggak usah bu, saya buru-buru mau pulang gitu. Terus dia kan pulang tuh, saya nanya mbah, namanya mbah itu siapa? Saya bilang gitu. Karena selama di Alas Ketonggo, Alas Purwo itu saya enggak pernah tahu namanya, Mas. Saya tuh hanya manggilnya mbah karena saya nggak tahu namanya. Setiap kali setiap saya tanya namanya, beliau ini selalu bilang, kamu tuh enggak perlu tahu saya siapa, sebenarnya saya tahu kamu tuh siapa gitu. Mbah sampean tuh namanya siapa? Saya bilang gitu. Mbah Kidir itu dia bilang, udahlah nanti nek suatu saat kamu ingat sama saya, nama saya Kidir gitu. Disitulah saya tahu namanya Mbah itu Mbah Kidir gitu, Mas. Nah, sebenarnya dia belum, Mbah Kidir itu mungkin orang kan beranggapan kok diceluk Mbah berarti, panggil Mbah berarti apa sudah tua? Belum, Mas. Mukanya tuh ganteng sekali. Oh, masih muda? Ya kalau muda mah enggak, cuman ya apa ya Mas, pokoknya mukanya ganteng, bersih. Dia pakai baju apapun, ini kayak auranya tuh kelihatan tuh. Bersih, terus jari-jarinya, tangannya itu enggak ada, lembut bahkan enggak ada tulangnya. Jadi kalau misal, biarpun dia kan kadang kalau ngajarin saya kan, saya suka ngeyel kan, ditoyor kepala saya juga nggak sakit Mas, kayak nggak berat, kayak kapas tuh tangannya. Iya seperti itu. Dan yang saya kagumi dari beliau ini bener-bener Mas, ngajari saya itu tentang ilmu agama. Bahasanya orang hidup itu Mas Nati, orang hidup dan kehidupan itu sudah ditentukan. Kita mau jadi apa-apa itu sudah ditentukan sama Gusti Allah tuh. Cuman di dalam kita menjalani menuju ketentuan itu akan banyak cobaan dan godaan. Kalau cobaan itu asalnya dari Gusti Allah, kalau godaan itu dari diri sendiri, Mas. Kalau cobaan itu akhirnya akan bagus, baik, seperti yang saya alami ini kan cobaan. Tetapi godaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak menyudahi ya hancur gitu. Itu pelajaran yang saya ambil dari Mbah Kidir ini. Orangnya luar biasa, Mas. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Kalian harus selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah like, komen, subscribe. Teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan selalu bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit segera sembuh. Yang sedang terlilit hutang segera bisa membayar hutang-hutangnya. Yang sedang dalam keadaan usahanya kurang bagus segera bagus dan menuju kesuksesan. Yang belum punya momongan segera punya momongan, amin. Yang belum berjodoh insya Allah Allah akan memberikan jodoh tahun ini. Jangan khawatir karena manusia diciptakan berpasang-pasangan ya teman-teman. Pokoknya selama kita masih mau berusaha dan berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian ya. Terima kasih banyak yang sudah datang ke sini dan memberikan rezekinya. Terima kasih juga sudah ikut bersedekah. Pokoknya insya Allah saya setiap Jumat dan setiap ada kesempatan saya sedekahkan rezeki, sebagian rezeki saya baik dari teman-teman ataupun dari YouTube gitu ya teman-teman. Jadi ini bukan maksudnya riya, bukan, tapi saya hanya berterima kasih
kepada orang-orang yang sudah memberikan rezekinya, menitipkan rezekinya kepada saya, agar doa itu tidak berhenti di saya, tapi doa itu terus berjalan gitu loh teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Pertama kali saya ke Alas Purwo itu saya dibawa sama Eyang. Saya dibawa Eyang karena saya merasa di Alas Ketonggo itu sudah semakin ramai dan sudah tidak serak lagi saya tuh, karena banyak tipuan di sana gitu loh teman-teman. Akhirnya saya bilang sama Eyang, yang bilang ayo nutuke laku, teruskan perjalananmu sampai ke ujung timur katanya gitu. Terus saya di ujung timur di mana Mbah? Ke Alas Purwo. Saya dibilang sama Mbah Kitir, Mbah Alas Purwo itu kayak apa? Ayo kamu bakal tahu gitu loh teman-teman. Nah akhirnya saya datanglah ke Alas Purwo teman-teman. Waktu itu perjalanan dari Alas Ketonggo ke Alas Purwo itu hampir sekitar 4 hari. Pokoknya harinya itu 4, malamnya kalau nggak salah 5. 4 hari 5 malam itu saya perjalanan dari Alas Ketonggo menuju Alas Purwo. Itu saya jalan kaki. Di sepanjang perjalanan kalian tahu sendiri banyak hal yang harus saya temuin. Tapi yang Sambernyong pun selalu bilang tidak usah takut, karena ini hanyalah sebuah perjalanan, pasti ada banyak godaan. Demikian juga kehidupan akan selalu banyak godaannya gitu tuh. Saya terus berjalan. Nah, hingga sampailah saya tuh ingat sekali saya berhenti di daerah Malang itu. Saya berhenti karena mbahnya itu membawa saya ke Gunung Kawi sebenarnya. Cuma saya bilang nggak mau, mbah saya mau lanjutkan. Cuma saya berhenti di Malang itu. Terus saya melanjutkan perjalanan. Di Malang itu saya bertemu dengan seorang pria, orangnya kurus, kecil. Waktu itu sudah malam, bertemu di jalan. Dia bilang gini ke saya, ngetut kelak, bahasa Indonesia itu, kamu mengikuti jalan langkah kakimu ya Nduk, katanya gitu. Iya Mbah. Ya wes, ya udah, terus ke saja, nanti suatu saat kamu akan nemu kemuliaan, katanya gitu. Ibarat kata kamu susah dulu, kata mbahnya tuh begitu. Oh iya Mbah, matur nuwun. Setelah itu saya mendengar perjalanan. Saya nggak tahu sampai sekarang mbahnya itu siapa. Saya nggak tahu teman-teman. Nah setelah itu saya perjalanan sampai saya di Alas Purwo. Waktu itu saya nggak tahu Alas Purwo itu seperti apa. Saya kira seperti Alas Ketonggo gitu, yang banyak warung-warungnya gitu. Saya ingat betul saya sampai di Alas Purwo itu tahun 2021 itu saya lulus SMA. Ya sekitar tahun 2006 teman-teman, 2006 2007. Ya, 2006 2007 nanti saya sampai di Alas Purwo. Sesampainya di Alas Purwo itu saya ketemu sama Mbah Kitir. Saya ketemu sama Mbah Kitir, terus saya bilang begini, "Loh Mbah, kok sampai di sini?" Saya bilang gitu. Iya, saya tuh kemana-mana, orang namanya saya juga sama kayak kamu, nyari jalan hidup. Oh gitu ya Mbah. No, iya, Mbahnya tuh bilang gitu. Terus akhirnya kamu harap neng lebu, kamu mau masuk ke dalam. Iya Mbah, no, katanya memang saya harus ke dalam. Yaudah yuk sama saya masuk ke dalam. Sebelum saya masuk ke dalam itu ada satu sosok tinggi besar. Dia tuh berkata begini, "Kamu kenapa kesini?" katanya gitu. "Kamu manusia, kenapa masuk ke sini?" katanya gitu. Terus saya bilang, "Saya tidak tahu Mbah, saya hanya menjalankan perintah dari Mbak Eyang dan saya mau ke sini." Terus ditanya, "Apa yang kamu cari?" katanya. "Saya tidak nyari apa-apa, saya hanya ingin nyari
tenangnya hidup. Kamu sangat berani, kata dia gitu tuh. Ya apapun saya lakukan, bahkan saya manusia dan saya tidak punya apa-apa. Ibarat kata saya sudah sering hidup sengsara. Saya bilang saya tidak mau nyari apa-apa, saya mau nyari tenang, katanya gitu. Nah setelah itu muncul sosok gede teman-teman, sosok besar, hitam, bayangannya hitam. Dia tuh menyeringai, kayak sini itu ada taringnya, tapi taringnya tuh ke bawah sini, ke bawah sini panjang gitu. Terus saya kan mundur terus Mbak Kitir ini bilang gini, ora usah wedi, nggak usah takut, ada saya kok. Tapi takut ya Mbah, gak usah, ayo laku, suruh jalan lagi teman-teman. Perjalanan yang saya lalu itu kan kanan kiri kan pohon gede-gede. Kalian kalau Kalaspuro ketemu tuh pohon gede banget teman-teman, gede banget. Tuh dari balik pohon itu ngintip gini, set gitu. Saya kan kaget ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, saya bilang itu. Mbah saya takut ya Mbah, katanya saya bilang. Terus Mbah Kitir di depan bilang gini, metua, kata itu, keluarlah, katanya gitu. Dia keluar tuh teman-teman, gedenya minta ampun, tinggi besar, terus kayak ininya tuh kayak ada biru-birunya gitu loh. Saya merinding tuh teman-teman, cerita tuh kalian tuh merinding tuh nih, kalau nggak percaya nih merinding saya. Terus alhamdulillah, terus dia tuh marah teman-teman, marah. Kamu ngapain ajak anak manusia ke sini, kata gitu. Manusia tuh orangnya serakah, kata gitu. Orangnya serakah, suka menghancurkan keseimbangan alam. Maka yang sudah masuk portal ini dia tidak akan bisa kembali lagi, kata begitu. Terus begitu ini bilang gini, lawang saya yang ngajak kok kamu loh marahnya sama dia. Marahnya ke saya, kata Mbak Kitir itu begitu. Marahnya ke saya, jangan marah ke dia, katanya gitu. Terus saya tuh yang nganterkan, tidak, manusia itu sama seperti apa yang kamu bicarakan. Saya yakin anak ini yang tidak akan merusak keseimbangan alam, katanya gitu. Terus dia tuh mencerita kayak mendesis gitu, wah kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, saya tidak percaya karena setiap manusia itu sama, katanya gitu. Terus Mbak Kitir itu bilang gini, dari mana kamu tahu kalau manusia itu sama, katanya gitu. Kamu bukan Gusti Allah kok bisa menentukan manusia itu sama atau tidak, katanya. Semua itu ketentuan itu dari Allah, katanya gitu. Kamu tinggal di sini pun yang menentukan juga Allah. Kamu hanya sebagai penjaga pintu gerbang kan, katanya gitu. Terus dia nunduk teman-teman, nunduk. Terus dia berkata begini, saya izinkan dia masuk, maksudnya saya diizinkan masuk melewati portal ini, katanya, melewati portal ini. Tapi ketika dia tidak bisa menyesuaikan diri, dia tidak bisa beradaptasi dengan ini dan dia hilang, itu bukan salah saya, kata yang gede besar itu tadi. Kata Mbak itu cuma tersenyum dia tanya ke saya, piye isih wedi, katanya, piye isih takut, katanya gitu. Enggak Mbah, saya insya Allah enggak takut Mbah, karena saya percaya ada yang ada Mbah, ada Gusti Allah. Ya wis mlaku kata. Ya udah kamu jalan. Saya tuh masuk ke gerbang itu teman-teman. Itu di dalamnya itu enggak tahu dari dalam tuana itu muncul makhluk itu beraneka macam. Banyak pokoknya makhluk itu, kayak ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang menyeringai kayak gitu. Ini baru saya ceritakan kali ini ya. Ceritanya baru saya nggak takut teman-teman, saya nggak takut karena apa? Saya percaya bahwasanya jalan saja benar, saya nggak bermaksud mengganggu ataupun. Terus mbahnya ini kan selalu bersama saya ya. Alhamdulillah Mbah Kitir ini baik banget sama saya, baik dan nuwun sewu.
ngajarin saya ilmu agama teman-teman. Dikira katanya, saya suruh zikir, zikir Mbah. Semakin saya masuk ke dalam, semakin masuk ke dalam itu cahaya itu semakin biru itu. Kalian tahu nggak? Jadi di dalam situ itu suasana tuh kayak senja gitu loh teman-teman. Kayak ada merahnya, ada oranye, ada birunya. Pokoknya seperti itu suasana di situ itu. Terus sampai berjalan hingga saya tuh ketemu pantai. Terus Mbak Gede ini bilang gini, wes adoso katanya gitu. Adoso. Saya itu disuruh mandi teman-teman. Ketika saya mandi, saya melihat itu hutan, jadi deretan bakau gitu loh, deretan bakau itu, tapi ada pohon gede-gedenya. Saya mandi di situ. Ini tempat apa Mbah katanya gitu. Udahlah kamu nggak usah tahu ini tempat apa, yang penting kamu sudah aman katanya gitu. Oh itu tadi yang nunggu ya Mbah. Iya, penunggunya sini dia penjaga pintu gerbang goib Alas Purwo katanya gitu. Dia itu yang menyesatkan manusia yang masuk ke sini, tapi manusia yang tidak kuat imannya dan manusia yang hanya mementingkan kepentingannya katanya gitu. Pokoknya manusia yang serakah dia yang menyesatkan katanya gitu kan. Dan itu tidak akan kembali, sudah berapa banyak manusia yang tidak bisa kembali ke alam dunia lagi gitu. Jadi saya dimaafkan ya Mbah, saya bilang gitu. Iyo katanya gitu. Iya, karena dia tahu kamu itu tidak pengen nyari apa-apa dan kamu tidak akan merusak apapun katanya. Oh nggih Mbah, wes mandi yo katanya gitu. Mandi terus saya kan ada beberapa baju yang memang saya cuci di situ di laut itu, terus saya gantung di ranting-ranting pohon itu teman-teman. Malam pun sampai malam saya bermalam di situ namanya di tengah hutan ya, gelap ya teman-teman, gelap. Dah hanya bintang di situ tuh mulai ada banyak gangguannya itu teman-teman, ada suara-suara ketawa apa tuh ya, tapi saya udah tetap saya bismillah. Kalau hal semacam itu sudah sering lalu di Alas Ketonggo kan gitu. Sampai berjalannya waktu hingga kejadian demi kejadian terjadi pada saya, sampai pada akhirnya yang terakhir itu saya harus keluar dari Alas Purwo itu. Yang di Alas Purwo itu yang saya ketemu ular tiker, itu ularnya segede pohon apa namanya, kelapa itu. Jadi dia bisa gulung teman-teman. Itu memang ular. Ya ketemu banyak hal di situ sampai akhirnya saya terakhir itu yang makan nanas itu sampai saya dicambuk, sampai saya sudah nggak bisa berdiri apa-apa. Saya minta tolong sama Eyang bilang, yo kamu harus ngelakoni. Yang laut itu memang begitu. Jadi apapun kesalahan saya harus melakukan, harus ibaratnya menebus gitu loh teman-teman. Pada akhirnya setelah itu saya sampai di Cungwambuk itu akhirnya Mbah Gidrian datang dan bilang ke Raja Jinnya itu bahwasanya harus memaafkan saya. Akhirnya dia memaafkan saya, mengobati luka saya dengan cara dijilat itu teman-teman, yang saya ceritakan di episode sebelumnya itu, yang dijilat itu. Terus akhirnya saya kan pulang teman-teman, saya pulang di antara Mbah Gidir sampai ketemu di depan rumah saya, diketok pintunya. Ketika Mbah Gidir mau pulang, saya tanya namanya siapa Mbah. Kalau suatu saat kamu ingat saya, namanya Gidir gitu ya teman-teman. Jadi wallahu alam teman-teman, semua berjalan dengan apa adanya. Saya hanya bisa bersyukur dan bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya ada hal yang bermanfaat yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Karena teman-teman, kita itu tidak lepas dari salah dan dosa ya teman-teman. Maka kesempatan ini kalau misalnya saya ada salah, ada dosa, mohon dimaafkan, karena saya yakin saya banyak kesalahan dan saya banyak kekhilafan gitu ya teman-teman.
Akhir kata, sehat-sehat buat kalian, selalu sukses, diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Allah maha kaya, Allah maha memiliki kun fayakunnya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau cerita jadi sedih, kalau ingat ibu saya tuh jadi sedih Mas, karena sudah saya tinggal 4 tahun di hutan, nggak pernah pulang. Mungkin juga ibu saya perasa saya sudah nggak ada, sudah meninggal. Ternyata saya pulang ya luar biasa senangnya gitu. Dan ternyata masih ada ya? Ada. Terakhir itu kan datang ke tempat saya Mas, itu pakai jubah warnanya hitam, tapi orang gila. Putra nangis Mas, Putra tuh nangis kejar temen-temennya suruh masuk ke rumah. Mama ada orang gila, mama ada orang gila, gitu kata Putra tuh. Dia pas di depan pintu rumah saya tuh dia berhenti. Beliau berhenti, mungkin tahu ya karena anak-anak takut kan. Dia cuma bilang apa? Assalamualaikum, kayak gitu Mas. Saya tahu kalau beliau itu Mbah Kitir, saya tahu karena apa? Wajahnya tuh nggak ada yang menyamai Mas. Luar biasa wajahnya itu. Gitu. Kalau cerita kayak gini kan orang nggak mungkin percaya. Ah mosok sih kan gitu. Ya cuma saya ngalami gitu Mas. Nah Ibu, ini kan 1 tahun Bu. Maksudnya tinggal di Alas Purwo ya. Nah itu ketika tinggal di situ, di bulan pertama itu, pada saat Ibu tinggal di Alas Purwo ini, ada kejadian apa tuh Bu? Ya macam-macam, namanya di hutan gimana sih? Ya jadi kalau di, pokoknya Alas Ketonggo sama Alas Purwo ini beda. Kalau Alas Ketonggo itu masih, dia rame, terus pertama itu, yang kedua di Alas Ketonggo itu kita kalau mau nyari makanan itu gampang Mas. Itu gampangnya itu karena ada warung itu udah ada dari Alas. Kalau Alas Purwo itu saya tuh pernah duduk, itu seperti ular Mas. Itu seperti tikar. Seperti tikar itu loh, tikar. Itu kayak itu apa namanya ya, seperti tikar persis. Cuman ketika saya mau duduk itu saya ditarik sama yang sambernya ini Mas. Ditarik, kamu kalau duduk di situ mati. Bener Mas, dilempar kayu, pok, itu ternyata Pak ular. Tikernya itu? Segede drum, tahu drum nggak? Drum yang biasa buat oli itu loh. Segede gitu. Ular apaan itu? Di Alas Purwo itu ular seperti itu masih banyak. Ular, kalau saya bilangnya ular tikar. Ular tikar? Ya. Terus kalau saya misalnya mau makan gini Mas, kan namanya di hutan kan kadang kita kan bosen ya. Bosen pengen, kalau di Alas Ketonggo itu masih banyak sajen. Sajen itu masih banyak. Kalau di Alas Ketonggo saya suka nyolong sajen Mas. Sajennya orang-orang itu saya colongin, saya makan. Karena saya lapar kan. Tapi kalau di Alas Purwo ini ya jarang orang masuk sampai ke dalam Alas itu, mungkin nggak ada. Kenapa? Gitu. Ya pertama takut Mas, nggak mungkin orang. Yang kedua kan masih banyak binatang buas di situ. Saya tuh pernah loh Mas, saya percaya mogok enggak juga enggak apa-apa. Saya tuh dikejar macan itu hitam, ya semuanya hitam terus Mas. Dikejar saya tuh. Terus saya naik ke pohon. Pikiran saya kan, nggak mungkin lah macan bisa naik ke pohon. Ternyata apa? Bisa naik ke pohon Mas. Naik ke pohon itu udah berhadapan-hadapan begini nih, udah mau nerekam.
Saya bilang gini, Mbah, kalau memang saya takdirnya hari ini mati, sama sampean enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya ikhlas. Tapi tolong Mbah, kalau mau memakan saya jangan sampai merasakan sakit. Terus jangan sampai ada darah saya yang tercecer, saya bilang gitu Mas. Itu udah di depan sini Mas. Depan. Terus akhirnya nggak ngerti itu macan ngerti bahasa saya atau memang Gusti Allah belum menakdirkan saya mati. Macan itu turun lagi. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Itu yang saya tahu macan bisa naik itu ya itu naik pohon itu. Warnanya hitam semua badannya. Suaranya udah emang luar biasa. Nah Bu, itu waktu di zaman Ibu, Alas Purwo itu seperti apa sih Bu? Masih sepi Mas, tahun 2006 itu masih sepi Alas Purwo. Belum seramai sekarang. Kalau sekarang kan gua istana bahkan bisa masuk mobil. Kalau dulu itu? Enggak, sepi, nggak ada yang berani Mas. Gitu. Nah terkait dengan pesugihan Ibu. Nah di Alas Purwo ini ada nggak sih Bu yang melakukan hal seperti itu? Banyak. Dan teman-temannya banyak kalau di Alas Purwo. Di Alas Purwo itu banyak Mas. Untuk pesugihan apa tuh banyak. Cuman kita mau ngapain hidup mau nyari sugih. Orang hidup juga nggak lama kok. Paling banter juga 100 tahun udah selesai kan. Mau ngapain? Kita hidup itu lebih panjangnya kan nanti setelah. Ini sebenarnya sebuah proses Pak. Ini adalah kita hidup sekarang ini proses menuju keabadian. Gitu. Kita ini berproses menuju keabadian. Karena apa? Semua yang ada ini pasti mati Mas. Makanya sampean kalau ke Candi Gedong itu kenapa yang paling tinggi itu hanya ada satu lorong yang itu hanya bisa dilewati satu orang. Karena keabadian itu ya buat diri sendiri Mas. Orang lain nggak bakalan ngikut. Kalau kita mati mana ada orang lain ngikut kita mati. Nggak ada yang mau lah. Kayak gitu. Jadi pesugihan banyak. Tidak hanya di Alas Purwo juga banyak. Cuman kan mau ngapain tuh. Kita sugih juga belum tentu bahagia. Saya tuh direktur apa orang yang punya pabrik, punya perusahaan. Kaya semua Mas dibanding ke saya. Mobil punya, rumah punya. Ibarat kata makan suruh nyuapin pun ada. Cuman mereka nggak bahagia Mas. Jadi kebahagiaan itu bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Tapi kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak rasa syukur yang kita miliki gitu. Nah pada saat zaman Ibu, maksudnya ketika Ibu tinggal di Alas Purwo ini, ada nggak sih orang yang melakukan hal seperti itu? Ketemu banyak. Oh sempat ketemu? Banyak, iya. Di mana itu Bu? Maksudnya posisinya? Di Gua Istana. Kebanyakan di Gua Istana. Emang di Alas Purwo itu ada apa aja sih? Maksudnya di dalam itu selain Gua Istana itu? Ada namanya Kasatrian. Ada namanya sumur. Apa ya saya lupa. Udah puluhan tahun cuma lupa saya. Buat apa? Banyak. Dia nyari pesugihan kayak gitu. Itu orang-orang yang sudah putus asa. Mereka nggak menyadari Mas pesugihan. Kalau misalnya ini saya nyari pesugihannya, yang membuat saya kaya itu bukan dari jinnya Mas. Yang membuat saya kaya karena apa? Saya makan jatah rezeki dari anak cucu kita gitu. Makan rezeki dari anak cucu kita. Makanya kalau orang cari pesugihan, kalau anak keturunannya nggak ngelanjutin, hilang sugihnya.
hilang kekayaannya. Karena apa? Karena terputus gitu. Terus karena yang diambil itu rezeki dari anak cucu, Mas. Misalkan nih saya nyari pesugihan, yang saya ambil rezekinya putra. Gitu. Makanya putra kalau nggak nerusin saya nyari pesugihan, ya nanti melarat, anaknya ikut melarat gitu. Kan amit-amit kayak gitu loh. Oh, pasti begitu ya? Iya. Dan kenapa pesugihan selalu memberikan tumbal, Mas? Karena apa? Karena kalau pesugihan itu, kita kan ibarat kata nih, minta tolong nih. Misalnya saya nih sama Mas Nardi ya kan. Saya nyari pesugihan. Mas Nardi kan yang saya suruh kerja untuk ngambil rezekinya anak putu saya nih. Yang sebenarnya rezeki belum saatnya muncul kan saya suruh ngambil. Otomatis kalau Mas Nardi ini kerja kan nggak mungkin kalau nggak tak bayar. Ya kan? Karena sudah bekerja, Mas Nardi pasti minta imbalan toh. Nah, imbalannya apa? Tergantung Mas Nardi. Misalnya saya suruh kerja, terus Mas Nardi mintanya, oh saya mau minta nasi pakai ayam atau nasi pakai sayur, itu kan tergantung permintaan. Kita nggak bisa nolak karena apa? Karena sudah menyuruh kayak gitu loh, Mas. Jadi pesugihan itu seperti itu. Tapi ini kan sekarang zamannya modern ya Bu ya. Ya kan? Banyak orang yang maksudnya yang mencari kerja itu susah. Ya. Bener kan? Nah, dengan kata istilah pesugihan, kenapa nggak melakukan hal pesugihan aja untuk memperkaya diri sendiri? Contohnya mungkin bisa hal seperti itu, Bu. Kenapa nggak seperti itu? Apakah melakukan pesugihan ini nggak segampang apa yang kita manusia ini pikirkan gitu maksudnya? Ya nggak segampang itulah, Mas. Misal kita nyari pesugihan nih. Misalnya nih, kita nih misalnya mau nyari pesugihan. Kita kan minta tolong sama jin. Lah jinnya ini mau nggak kita minta tolong sama dia? Orang itu nggak semudah setiap orang minta pesugihan pasti berhasil. Enggak. Ya jinnya mau nggak sama kita? Kalau jinnya nggak mau sama kita ya nggak bisa. Nggak bisa kita nyari pesugihan, Mas. Jadi pesugihan itu adalah interaksi dari gaib dan pribadi manusia, Mas. Dan kalau misalnya nih saya mau nyari pesugihan, cuman jinnya minta tumbal nyawa, kita nggak bisa ngasih nih tumbal nyawa, kita minta tumbalnya sapi aja. Dia nggak mau ya nggak bakalan sugih, Mas. Itu kecuali jinnya kamu saya kasih kaya, tapi kamu harus menyerahkan nyawa. Kalau kita iya, jadi. Kalau enggak ya enggak. Itu kayak satu kejadian, saya pernah punya tamu ya. Itu dia nyari pesugihan di Gunung Serandil, Cilacap. Gunung Serandil? Di Cilacap. Dia melakukan ritual jam 3 pagi itu dia kan disuruh nyembelih kambing, Mas. Disuruh nyembelih kambing. Tapi ketika dia mau nyembelih kambing itu yang terlihat itu wajah ibunya. Wajah ibunya, Mas. Kambing itu jadi berubah jadi wajah ibunya. Terus akhirnya dia kaget lah ya, kaget, kok ibu sayang. Tapi ini kambing itu sudah terlanjur ke iris gitu loh. Tapi belum putus gitu, kepalanya belum putus itu. Dia kaget kan, dibuanglah pisau itu, Mas. Dibuang sama dia, terus pada akhirnya dia nggak teruskan. Dia di situ selama 3 hari karena mikir apa ya. Nah, nggak dia teruskan, dia dapat telepon dari istrinya bahwasanya di malam itu ibunya itu meninggal. Meninggal? Iya. Ibunya meninggal di malam di mana dia menyembelih kambing itu. Akhirnya apa, Mas? Orangnya gila, Mas.
gila, jiwanya goncang karena merasa bahwasanya ini ibunya ini meninggalnya karena dia kan. Dia jadi goncang Mas, jadi dia jadi stres. Keluarganya membawa ke tempat saya, pada akhirnya apa? Sugih enggak, sengsara ya. Kayak gitu. Jadi pesugihan itu enggak gampang. Itu tadi yang penting kita itu bersyukur. Ya toh, gitu. Oke Bu, balik lagi ke Alas Purwo nih Bu. Ibu kan selama 1 tahun di sana, berarti bisa dibilang perjalanan Ibu ke Alas Purwo ini bisa merubah hidup dari Ibu Sri ini. Itu merubah semua itu Bu. Iya. Saya di situ belajar tentang ikhlas, Mas. Ikhlas karena apa? Ketika manusia itu sudah ikhlas itu gampang diucapkan Mas, tapi susah untuk dilakukan. Ketika kita sudah, saya ikhlasnya gini Mas, dengan berbagai macam kejadian yang sebanyak itu tuh saya mikirnya biasanya ikhlasnya saya tuh pertama karena saya percaya hidup saya itu sudah ditentukan sama Gusti Allah. Itu yang pertama. Mau sekeras apapun kita berusaha, berikhtiar. Kalau Allah menentukan kita miskin, ya miskin Mas. Usaha juga pasti bangkrut terus. Kalau Gusti Allah menentukan kita kaya, pasti kita kaya Mas. Seperti kita misalnya dapat undian, dapat itu kan. Yeah. Itu jadi saya ikhlas menjalani bahasanya. Saya nggak perlu ngoyo, nggak perlu ngongso, nggak perlu ngoyo tuh kalau bahasa Indonesia terlalu serakah gitu Mas. Oh, oke, rakus lah ya. Ya, kita nggak usah terlalu rakus dengan hidup ini, harus bagaimana. Itu yang kedua, menumbuhkan rasa syukur Mas. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya hari ini, alhamdulillah bersyukur. Siapa tahu nanti Gusti Allah ngasih yang lebih baik lagi. Kebanyakan orang kan, wah kok rezeki saya segini ya. Ini saya udah kerja keras apa. Dia tanpa sadar dia mengingkari apa yang sudah diberikan oleh Gusti Allah. Gitu. Terus yang ketiga Mas, dari Alas Purwo yang saya dapat itu adalah ilmu tentang bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita akan selalu berdampingan dengan makhluk lain. Gitu. Dan yang keempat itu bahwasanya yang jin itu bisa ditundukkan, tetapi jin itu tidak bisa dibunuh ataupun disingkirkan. Kalau kita bisa menundukkan mereka, mereka akan tunduk pada kita. Tapi kalau mereka yang menundukkan kita, maka kita akan selalu patuh dengan apa yang mereka sampaikan. Puncak tertinggi dari ilmu itu ikhlas Mas. Gitu. Nah Bu, tentang Goa Istana yang dari Alas Purwo ini ya, itu dulunya apa sih? Kok bisa dinamakan Goa Istana ini? Ya itu kan gua Mas, gua ya itu kan zaman dulu itu kan kayak untuk bertapa orang-orang sebelum menjadi presiden itu kan biasanya kayak itu Pak Karno, Pak Harto, Pak itu tuh ke situ semua Mas. Oh pasti. Kenapa dinamakan Goa Istana? Tapi kalau menurut saya karena itu ada tempat di mana seseorang mendapatkan kekuasaan. Sebelum menjadi, maksudnya sebelum menjadi. Iya. Jadi mereka itu sebelum mendapatkan kedudukan mereka bertirakat di situ. Makanya kenapa dinamakan istana? Karena setelah mereka tirakat di situ, maka ibarat kata tahta itu kan ada pada dirinya. Nah, tahta itu kan yang punya raja. Raja tinggalnya mana? Di istana. Gitu Mas Nadi. Berarti presidennya sebelumnya Pak Jokowi pun saya pastikan juga. Iya. Oh dipastikan berkunjung ke tempat nggak itu? Mungkin enggak lah. Presiden-presiden sebelumnya juga pasti? Iya. Oke, nah kalau untuk yang sekarang nih yang Prabowo ini,
Itu menurut Ibu maksudnya sempat berkunjung ke Sekarang begini, bukan dalam artian presidennya ke sana itu enggak. Ya kan mereka tinggal nyuruh orang. Oke. Gitu loh. Ajudannya. Ya siapapun pasti mereka nyuruh lah. Kayak gitu. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih nih Bu. Sama-sama. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya benar, udah lama banget ini nggak ketemu, udah berapa tahun ini? Ada Dari 5 tahunan. 5 tahun ada. 2022 ya? Iya, rame-ramenya COVID itu loh. Iya. 22. Iya, Ibu menceritakan tentang perjalanan di Iya. channel yang satunya lagi Bu ya. Iya. Dan ini first time Ibu menceritakan tentang perjalanan Ibu Iya, di Purwo nih, yang merubah hidup dari Ibu Sri ini sampai menjadi sampai sekarang nih. Oke Bu, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman obrolan tengah malam ini yang nonton kisah Ibu Ya. kali ini? Jadi kita sebagai manusia tuh nggak usah serakah dengan harta, nggak usah serakah dengan dunia Mas. Karena apa? Segala sesuatu itu sudah ditentukan. Intinya kita bersyukur dan ikhlas dalam menjalani segala sesuatunya. Insya Allah akan tenang dan rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Begitu. Ada lagi Bu? Udah ya. Oke, Ibu sekali lagi terima kasih nih. Ya, sama-sama. Semoga Ibu selalu sehat dan Amin. selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, Sama-sama mendoakan demi kebaikan. Amin. Oke, mungkin itu aja. Saya Nadi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.